acara ini dengan baik dan teman-teman satu seperjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbicara memberikan topik tentang pemuda kreatif, pemuda masa depan bangsa. Sejarah masa lalu tidak bisa dipisahkan dan selalu diwarnai oleh yang namanya para pemuda. Ketika kita melihat sejarah bangsa-bangsa di dunia, maka kita akan menemukan di situ peran para pemuda. Pada tahun 20 Mei 1956 terjadi revolusi Hungaria atas pendudukan Uni Soviet yang digerakkan oleh para pemuda. Pada tahun 60-an terjadi gelombang para pemuda di negara Eropa Timur. Begitu juga negara-negara di Aljazair, negara di Tunisia, negara di Mesir, dan intifada di Palestina. Para pendobraknya juga adalah para pemuda. Sudah saatnya kita membuka memori besar bangsa Indonesia ini, yang kalau kita lihat sekilas baliknya juga dihiasi dan diwarnai oleh para pemuda. Pada tahun 1908 dideklarasikannya sebuah organisasi pemuda pertama yang kita kenal dengan Budi Utomo. Pada tahun 1928 berkumpullah para pemuda dengan semangat yang sama mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1945 dideklarasikannya sebuah bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia yang juga oleh para pemuda. Pada tahun 1998 terjadi reformasi di negara ini, juga pencetusnya para pemuda dan mahasiswa. Pada tahun 2014 pemuda kembali berkumpul, bercerita, memberikan narasi dan gagasan tentang Indonesia masa depan. Profesor Dr. Amin Rais dalam bukunya Selamatkan Indonesia mengatakan bahwa sejarah itu adalah kontinuitas antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya apa? Apa yang terjadi di masa lalu juga akan terjadi di masa sekarang dan juga akan terjadi di masa yang akan datang. Masa lalu pemuda mengambil perannya, di masa sekarang dan masa yang akan datang pemuda juga akan mengambil perannya. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang harus kita bangun. Ada 3 tradisi yang harus kita bangun sebagai kalangan pemuda untuk menjadi pemuda yang kreativitas. Karena kreativitas itu tidak timbul secara spontanitas. Pertama, tradisi membaca. Nietzsche mengatakan, you are what you read. Anda adalah apa yang Anda baca. Kita bisa mengambil contoh bagaimana para founding father Indonesia. Pertama, Soekarno. Ketika para anak-anak lainnya sibuk bermain, Soekarno malah membaca. Ada seorang tua yang bertanya kepada Soekarno, "Nak, mengapa engkau tidak ikut bermain dengan mereka?" Dengan lantang Soekarno mengatakan bahwa suatu saat nanti aku akan menjadi pemimpin di negeri ini. Contoh yang kedua adalah Bapak Bung Hatta. Bung Hatta ketika telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, ia membawa 17 buah peti. 16 buah peti berisi buku dan hanya 1 peti berisi pakaian. Kalaulah kita para pemuda, para mahasiswa, ketika kita pulang kampung ke daerah, mana yang lebih banyak petinya, bukukah atau pakaiankah? Yang kedua tradisi yang harus kita bangun adalah tradisi berdiskusi. Karena berdiskusi akan terjadi sharing of knowledge, pertukaran pemikiran di antara kita. Setelah kita membaca lalu kita berdiskusi. Dan yang ketiga yang harus kita bangun adalah tradisi menulis. Jamil Azaini dalam bukunya Move On mengatakan, kalau engkau ingin tahu tentang dunia, maka membacalah. Tapi kalau engkau ingin dunia yang tahu tentang dirimu, maka menulislah. Jadi para pemuda sekalian, 3 hal ini yang harus kita bangun. Karena bagaimana Indonesia ini ke depannya ada di tangan kita para pemuda yang sekarang ini. Terakhir saya ingin berpesan kepada para pemuda Indonesia. Jangan pernah kita menanyakan apa yang negara kita berikan buat kita. Tapi tanyakanlah apa yang akan kita berikan buat negara kita. Dan pastikan diri kita, jika ada 1000 orang yang berprestasi di Indonesia, maka pastikan 1 di antaranya adalah kita. Jika ada 10 orang yang berprestasi di Indonesia, maka pastikan 1 di antaranya adalah kita. Namun jika hanya ada 1 orang yang berprestasi di Indonesia, maka itu adalah kita. Namun ketika tidak ada lagi orang yang berprestasi, berarti kita telah tiada. Terakhir saya ingin juga menutup dengan sebuah pantun. Pantunnya agak humoris sedikit. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama pandangin saya.
nanti malam nggak bisa tidur. Yes. Akhirul kalam, saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Tetap kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan dan kekhilafan datangnya dari kita. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir kesalahan-kesalahan itu. Usikum binafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.